Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di Hazanah Santri. Bersama dengan di sebelah kiri saya sudah datang pemateri pada siang hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Fauzi Azhari SPDI NJAI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan malam nisfu Sa'ban. Apa itu nisfu Sa'ban? Juga terkait dengan amalan-amalan apa yang dianjurkan oleh Rasul, amalan-amalan apa yang disunnahkan, juga terkait dengan ketentuan-ketentuan apa yang ada di dalam nisfu Sa'ban sendiri. Mulai dengan pembacaan Yasin 3 kali, apakah itu benar-benar disunnahkan, juga ada dalil yang tertulis dan termaktub. Mari kita akan dengarkan segala hal yang berkaitan tentang nisfu Sa'ban yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ahmad Fauzi Azhari SPDI NJAI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban. Oleh karenanya amalan di bulan Sya'ban ini perlu kita mengetahui, karena memang bulan Sya'ban ini di mana terjadinya pengalihan kiblat, yang tadinya kiblat salat berada di Masjidil Aqsa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk berbalik, istilahnya arahnya dibalikkan kepada Masjidil Haram, di mana Rasulullah kemudian sholatnya langsung menghadap ke Masjidil Haram, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 menyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ini jelas bahwa Allah nyatakan, yang artinya kami melihat engkau wahai Muhammad sering menengadahkan ke langit berdoa kepada Allah, ingin kiblat itu berada di Masjidil Haram. Maka kami, kata Allah, palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Awal wujuhakum syatra. Banyak lagi ayat-ayat berikutnya tentang Masjidil Haram ini menjadi kiblat kita bersama. Jatuhnya ayat ini pada bulan Sya'ban. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga perintah salawat kepada Rasulullah SAW itu juga diturunkan pada bulan Sya'ban. Subhanallah. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda, Syahrul Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Bahwa Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka bulan Sya'ban ini ada amalan-amalan yang dimana kita contohkan dari suri tauladan terbaik kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama yaitu puasa sunnah. Karena Rasulullah ini selain bulan Ramadan
juga puasa, tapi tidak sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Oleh karenanya dalam hadis Sahih Bukhari, Siti Aisyah radhiyallahu anha juga menyatakan seperti itu. Beliau berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau puasa yang banyak dalam sebulan penuh itu dibanding dengan puasa bulan Sya'ban. Sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu juga menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau puasa seperti puasa di bulan Sya'ban. Saking banyaknya puasa beliau di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia karena ia berada di antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulannya Allah, banyak sahabat yang puasa, banyak kaum muslimin muslimat yang puasa. Sya'ban ini sehingga Rasulullah berpuasa banyak di bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang diangkat amal dalam setahun kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan saya sangat senang jika amalku diangkat di bulan Sya'ban ini, artinya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala saya dalam keadaan puasa. Maka puasa bulan Sya'ban ini dianjurkan. Boleh puasa 3 hari, boleh puasa 7 hari, termasuk di dalamnya Ayyamul Bid. Hari ini Sabtu, Minggu, Senin, Ayyamul Bid, hari-hari putih, puasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriah. Maka puasa ini adalah amalan yang juga penting di bulan Sya'ban. Karena apa? Karena Sya'ban ini pintu gerbang untuk kita menuju Ramadan yang nantinya kita akan puasa 1 bulan penuh. Sehingga ada istilahnya pemanasan dengan puasa, dengan banyak puasa di bulan Sya'ban. Termasuk juga dalam kitabnya Imam Nawawi Banten, dalam kitabnya Hayatuz Zaid, di situ dinyatakan oleh Imam Nawawi, Shaumu Sya'ban li hubbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamahu faman shamahu nala syafa'atu sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Artinya puasa Sya'ban itu puasa yang dicintai, disenangi oleh Rasulullah SAW untuk selalu diisi dengan puasa. Maka siapa yang puasa bulan Sya'ban ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Amin. InsyaAllah untuk para santri, putra santri putri di Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya ini sudah melaksanakan puasa bulan Sya'ban meskipun hanya 3 hari. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, juga adalah anjuran untuk banyak baca sholawat. Karena perintah sholawat yang ada dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga sebagai orang beriman dianjurkan, diperintahkan oleh Allah bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah. Maka karena ayat ini turun di bulan Sya'ban, maka dianjurkan oleh para ulama untuk banyak baca solawat. Bukankah solawat ini manfaatnya banyak? Karena dari berbagai hadis kita juga tahu manfaatnya. Satu sholawat kepada Rasulullah, Allah akan menggantinya dengan 10 rahmat. Subhanallah. Kalau kita baca 10 sholawat, berarti mendapatkan 100 rahmat dari Allah. Inilah keuntungan daripada sholawat. Begitu pula kaum muslim musliman dirahmati Allah juga dianjurkan membaca Al-Quran.
dalam artian banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena para sahabat itu yashuddu ba'duhum ba'du, artinya mereka sangat giat, sangat semangat, antusias dalam bulan Sya'ban. Tatkala melihat Rasulullah berpuasa, tatkala melihat Rasulullah banyak membaca Al-Quran, sahabat juga banyak Al-Quran, banyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Apalagi keutamaan Al-Quran dalam hadis Rasulullah banyak sekali. Di antaranya bahwa Rasulullah SAW menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin al alif wa harf wal lam harf wal mim harf. Dinyatakan siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya berpahala 10 kali lipat. Subhanallah. Inilah keistimewaan dari membaca Al-Quran. Tatkala kita membaca Al-Quran di bulan Sya'ban ini kan permulaan, pintu gerbang untuk menuju Ramadan, yang nantinya Ramadan juga kita banyak membaca Quran dengan tadarus. Nah, maka Sya'ban diisi ini. Bukankah Al-Quran juga memberikan syafaat kepada orang-orang yang senang membaca Al-Quran, sebagaimana riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi." Untuk yang membacanya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada yang sering, yang senang, yang selalu membaca Al-Quran. Walaupun hanya anggaplah setengah halaman satu hari, tidak apa-apa, yang penting baca Al-Quran. Atau paling tidak baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Terus karena Qul surat Al-Ikhlas itu 1 kali itu sudah sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Kalau baca 3 kali berarti khatam Al-Quran. Rasulullah rahmat yang Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, tidak dijumpai di umat-umat yang lain. Juga dianjurkan memperbanyak doa. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu nanti di malam nisfu Sya'ban, amal-amal ini diangkat, dilaporkan kepada Allah selama 1 tahun ini. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang baik, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah dalam Al-Quran seperti ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ada dalam Al-Quran menyatakan, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, akan aku perkenankan. Nah, doa, karena doanya adalah senjatanya orang-orang yang beriman, senjatanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Maka banyak kita berdoa. Allah akan mengabulkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi keinginan kita. Nah, ini penting. Oleh karenanya tadi moderator menyatakan apakah ada dalil kita baca Yasin, kemudian dengan niatan, dengan doa. Yasin pertama minta dipanjangkan umur, kan seperti itu ya. Kemudian Yasin kedua kita berdoa dengan harapan diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Dan Yasin ketiga kita niat dan berdoa agar kita selalu taat kepada Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Boleh. Apa ada dalil sahih tentang itu? Tidak ada. Ini amalannya para ulama, di mana ulama mengajarkan kita ini
untuk betul-betul mengisi malam nisfu Sya'ban itu dengan banyak baca Al-Quran, dengan banyak berdoa kepada Allah. Apakah ini bid'ah? Ya, bid'ah kan tidak selamanya sayyi'ah atau tidak selamanya dolalah. Nah, kalau bahas bid'ah jadi lama. Oleh katanya bid'ah itu bid'ah hasanah, sesuatu yang boleh meskipun dalam hadis tidak ada yang sahih, tapi Yasin itu dianjurkan untuk kita baca seperti itu. Kalau diniatkan ini dan itu ya tidak apa-apa, namanya doa. Kita niat tawasul, kita niat bertawasul kepada Allah dengan wasilah surat Yasin, karena Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran itu Yasin. Oleh karenanya dengan kita niat tawasul kepada Allah, ya Allah dengan saya membaca Yasin, tawasul amal soleh. Karena tawasul amal soleh boleh. Semua ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahkan mungkin yang bukan ahlu sunnah itu juga membolehkan tawasul amal soleh. Karena hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada, di mana 3 anak muda yang masuk ke dalam gua, kemudian ditutup dengan batu besar sehingga tidak bisa keluar dari gua. Kemudian salah satunya bertawasul, ya Allah saya selalu memberi makan kepada ibu saya, bapak saya. Saya selalu memberi susu ketika mau tidur, sebelum tidur. Itu saya lakukan setiap hari tanpa rasa letih, tanpa rasa bosan. Pernah suatu malam ketika saya merah susu sapi, mau saya kasihkan, ternyata orang tua saya, bapak ibu saya sudah tertidur. Bagaimana ini? Kemudian saya tungguin, saya pegang gelas itu yang berisi susu itu sampai ayah dan ibuku terbangun. Ternyata bangunnya ketika subuh. Saya berikan susu itu kepada ayah dan ibuku, karena saya tidak mau susu itu diminum sebelum ayah ibuku meminumnya. Subhanallah. Ya Allah, kalau ini adalah amal soleh saya, maka bukakanlah apa yang menutupi gua ini. Maka batu besar itu tergeser, tapi belum bisa keluar. Pemuda yang kedua juga berdoa, bertawasul, ya Allah, saya pernah naksir perempuan cantik sebelah rumah. Saya jatuh cinta. Ternyata perempuan itu tahu-tahu suatu saat dia pinjam uang ke saya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. 120 dinar saya kasih, ya Allah, perempuan tersebut yang saya senangi, diam-diam saya senang, saya cinta. Saya kasih 120 dinar, tapi dengan syarat dia mau bercumbu dengan saya, mau berdua-duaan dengan saya, dalam artian kasarnya mau berzina dengan saya. Ternyata perempuan ini mau, asalkan ada uang 120 dinar itu. Dinar itu berupa emas. 1 dinar itu ukuran sekarang 4 gram emas. 4 gram, 1 gramnya 800.000 atau 1 juta 1 gram. 4 gram 1 dinar itu 120 dinar. Ketika sudah berdua di kamar, ketika mau membuka baju, dia ingat kepada Allah. Ya Allah, ternyata apa yang saya lakukan dengan dosa besar. Akhirnya dia menghentikan perbuatannya, tidak sampai berzina. Dia langsung lari keluar kamar, kemudian bertaubat kepada Allah. Ya Allah, jika memang perbuatan saya berupa amal soleh, meninggalkan maksiat, dosa besar ini adalah menurutmu amal soleh yang baik, maka bukakanlah apa yang menghalangi pintu gua ini terbuka. Hampir bisa keluar badan manusia. Orang yang ketiga, pemuda yang ketiga yang terakhir ini juga tawasul. Ya Allah, saya punya amal, punya perbuatan. Saya punya seorang karyawan untuk mengembala kambing, mesti saya bayar, saya gaji. Tapi ada orang yang menitipkan kambing ke saya, atau ada orang pegawai saya yang kemudian tidak mengambil upah atau bayaran. Upahnya itu kemudian, ya Allah, saya belikan kambing, kemudian kambing itu menjadi besar, saya jual, saya belikan kambing lagi,
menjadi 2 kambing, terus begitu sampai menjadi banyak kambing, sampai meningkat kepada sapi kambing menjadi ratusan. Tahu-tahu beberapa tahun orang itu datang meminta, mana bayaran saya, bayaran kamu sudah saya kembangkan, sekarang menjadi ratusan kambing dan sapi. Ya sudah, saya ambil semuanya. Kalau ini memang bayaran saya, upah saya, diambil semua itu, ratusan kambing dan ratusan sapi. Kemudian orang ini ikhlas, rela. Ya Allah, jika keikhlasan saya dengan mengembangkan milik pegawai saya, dari 1 kambing sampai beratus-ratus, sampai menjadi sapi juga. Kalau ini amal soleh yang bukakanlah namanya sesuatu yang menutupi pintu terbuka, tergeser, sehingga 3 pemuda ini bisa keluar dari gua, terselamatkan dengan tawasul amal soleh. Maka baca Yasin di malam nisfu Sya'ban, menurut para ulama termasuk Sayyid Alami Al-Maliki, menyatakan boleh. Ini akan kita tawasul dengan amal soleh, yaitu membaca surat Yasin. Ini amal soleh. Baca Al-Quran juga termasuk anjuran dari Rasulullah SAW. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Nah, ini penting. Oleh karenanya ulama-ulama di Indonesia ini atau di Nusantara ini selalu mencontohkan amalan baik, dan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi boleh, baik membaca Yasin 3 kali atau 7 kali atau 100 kali juga boleh. Tidak apa-apa. Kan semakin banyak baca Al-Quran juga semakin baik. Tidak masalah. Asalkan kita tidak beriktikad atau menyatakan bahwa ini ada pedomannya Al-Quran dan hadis yang sahih. Tidak. Asalkan kita tidak berkeyakinan itu, tidak masalah kita baca Yasin berapa kali pun. Nah, ini yang penting kita ketahui bersama. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terakhir amalan di bulan Sya'ban banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Sya'ban ini pintu gerbang menuju Ramadan. Tatkala kita banyak bertahmid, bertasbih dan beristighfar kepada Allah, maka sebelum bulan Ramadan kita sudah siap. Insya Allah kita banyak bertasbih, bertahmid, dan beristighfar, Allah mengampuni dosa-dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi janji Allah akan mengampuni dosa hambanya selama kita benar-benar beristighfar, betul-betul mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Yakini Allah Maha Pengampun. Nah, ini penting. Oleh karenanya tatkala bulan Ramadan kita sudah betul-betul siap untuk mengisi ibadah, puasa dan lain-lainnya di bulan Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran. Siapa yang senang, gembira dengan datangnya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya masuk neraka. Gembira saja, senang saja sudah diharamkan masuk api neraka, apalagi puasanya di bulan Ramadan, apalagi tadarusnya di bulan Ramadan, apalagi sedekahnya, amal-amal sunnahnya di bulan Ramadan. Subhanallah. Inilah rahmat yang besar yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW, tidak dijumpai pada umat-umat yang lain. Apalagi di dalam Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang amalan-amalan di bulan Sya'ban dan juga istilahnya ibadah di malam nisfu Sya'ban, yang mungkin insya Allah besok Minggu malam Senin kita berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban. Semoga kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa beribadah kepada Allah, untuk kita bisa mengisi amal-amal soleh,
untuk kita bisa bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga dan orang lain yang di sekitar kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh pemateri kita terkait dengan amalan-amalan apa yang disunahkan serta dianjurkan, dan juga terkait dengan dalil atau ibarat bahwasannya amalan itu benar-benar disunahkan. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada 5 amalan yang sudah disampaikan oleh pemateri, yaitu yang pertama dengan puasa sunnah, yang kedua dengan membaca Al-Quran. Jadi bentuk dari baca Al-Quran adalah ketika kita baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, itu juga termasuk dari membaca Al-Quran. Tadi dijelaskan bahwasannya ada hadis yang mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihasanatun wal hasanatu bi'asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Juga yang ketiga yaitu terkait dengan membaca sholawat. Bahwasannya dijelaskan tadi asbabun nuzul dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turun pada nisfu Sya'ban, benar sekali. Itu turun pada bulan Sya'ban. Yang keempat yaitu dengan memperbanyak doa kita. Sudah jelas banyak dari segi Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan doa-doa. Juga dalam hadis dijelaskan, bahkan ud'uni astajib lakum yang tadi dijelaskan. Juga yang terakhir yaitu dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah. Kita memperbanyak zikir, kita akan mengingat Allah, dan nantinya insya Allah kita akan mati dengan husnul khotimah. Mungkin hanya ini yang bisa kami diskusikan, bahkan bisa kami sampaikan bersama. Mungkin sebagai penutup, adakah satu atau dua pepatah kata yang bisa disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Fauzi Azhari SPDM tadi terkait dengan malam nisfu Sya'ban? Iya, untuk malam nisfu Sya'ban ini memang adalah malam yang mustajab, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang dikatakan oleh banyak riwayat, baik Imam Ad-Dailami, Imam Asakir, Imam Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fihi ad-da'wah, awwalu lailatin min Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, wa lailatul Jum'ah, wa lailatain al-Aidain." Ada 5 malam yang itu adalah doa dikabulkan, tidak akan ditolak oleh Allah, alias dikabulkan, alias malam mustajab, yaitu malam dari bulan Rajab, bulan pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban, dan malam Jumat, dan 2 malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Artinya 2 malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Bahkan juga hadis Rasulullah menyatakan, "Man ahya lailatal idain wa lailatal nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha ini, dan juga malam nisfu Sya'ban, an-nisfu min Sya'ban, maka dia tidak akan mati hatinya, di mana nanti hati-hati itu menjadi mati pada hari kiamat. Lau yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Maka malam nisfu Sya'ban ini termasuk malam yang mustajab, yang dimana kita banyak baca Al-Quran, banyak berdoa, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam nisfu Sya'ban ini kita isi dengan amal-amal soleh, kita isi dengan berbagai perbuatan yang disunahkan oleh Rasulullah, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun baca Yasin 3 kali hadis sahih tidak ada, tapi itu menjadi amalan tawasul kita untuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, tawasul amal soleh, karena Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah untuk menuju ridha Allah al-wasilah. Carilah perantara, bertawasullah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini penting. Wa batahu ilaihil wasilah. Maka dalil Al-Quran, dalil hadis sudah ada semua, tinggal kita mengamalkan. InsyaAllah kita berniat bersama untuk mengisi malam nisfu Sya'ban ini dengan baca Yasin 3 kali, dengan berdoa dengan niat-niat yang baik, dan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha insyaallah. Maka amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa kita akan diterima amal kita oleh Allah, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan Allah Ghafurur Rahim. Ini saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Mungkin itu tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Tinggal kita pengamalan implementasi terhadap apa yang sudah disampaikan. Mungkin hanya ini dari saya. Akhiran alaina al-badar wa Allahi nabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.